moderator kita yang gak kalah keren dari KKI, yaitu Raka. Kepada Raka, silakan. Oke, mungkin kita bisa sama-sama dulu kali ini ya sama Raka. Halo Kak. Halo, gimana nih Raka kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik sekali dan sangat semangat untuk melanjutkan MLB pada hari ini juga. Oke, mungkin kita langsung serahin aja ke Raka ya. Kalau sudah tempat, silakan. Oke, baik, terima kasih Rafa dan Kak Adit sebagai MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman dan kawan kelas kalian. Selamat datang di acara MIPA Leadership and Development Program 2024. Perkenalkan, saya Raka dari Ilmu Autore 2023 selaku moderator yang akan membantu jalannya acara sesi 1 pada MLB 2024 dengan tema MIPA Leads the Way. Pada sesi pertama ini, kita akan mendengarkan seminar tentang cara cuan, profit dan loss yang akan dibawakan oleh Kak Kezi Aurelia, Finance Controller Himpunan Mahasiswa Departemen Kimia 2023. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca CV dari Kak Kezi Aurelia. Kak Kezi Aurelia, akrab dipanggil Kak Kezi, adalah mahasiswi Departemen Kimia Angkatan 2021. Kak Kezi memiliki pengalaman menjadi treasurer di Miptakaf 2022, kemudian menjadi Finance Controller di Himpunan Mahasiswa Departemen Kimia UI 2023, serta menjadi CEO Meno IMA Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang. Kak Kezi saat ini sedang bekerja sebagai General Banking Intern PT Mandiri TBK sejak Februari 2024. Nah, setelah CV yang dibacakan tadi, pastinya pada penasaran dong tentang materi yang akan dipresentasikan oleh Kak Kezi. Mari kita sambut Kak Kezi Aurelia. Selamat sore Kak Kezi. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Alhamdulillah, baik. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut materi dari Kak Kezi tentang cara cuan, profit dan loss. Pada Kak Kezi, saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ini kalau di atas apa di bawah? Kelihatan nggak teman-teman di bawah? Aku ini kelihatan nggak? Di atas aja kali ya, di atas. Oke, selamat sore semuanya. Mungkin agak kurang semangat. Aku minta dong teman-teman buat berdiri dulu. Berdiri yuk, semuanya berdiri. Jadi kalau aku bilang semangat sore, teman-teman jawab semangat sore. Bisa? Bisa? Oke, coba ya. Semangat sore. 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 Tepuk tangan dong buat semuanya. Silakan duduk lagi teman-teman. Mungkin maaf ya biar agak tegangan sedikit gitu, takutnya agak ngantuk. Oke teman-teman, selamat sore. Hari ini perkenalkan, aku Kezi Aurelia. Teman-teman bisa panggil aku Kezi atau Kezi terserah. Aku hari ini mau sharing ya teman-teman tentang cara cuan, profit, and loss. Jadi sebenarnya ini aku bukan seorang profesional, tapi aku juga mau sharing aja sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin di sini ada teman-teman yang background dari finance, boleh angkat tangan? Coba nih, ada yang jadi bendahara nggak di sini? Bendahara atau gitu terus? Aja lah ya, belum ada mungkin ada ya, bakal ada ya dari virus lah, dari bendahara. Nah oke, hari ini kita bakal bahas 3 topik utama. Boleh dong bacain yang pertama kan? Yang pertama financial literacy, yang kedua coba bacain dong teman-teman. Aku minta ya bener-benernya. Yang pertama adalah financial literacy, yang kedua yang ketiga. Oke, jadi kita memulai dari yang pertama dulu. Kalau lagi ngomongin tentang cuan, apa sih yang ada di pikiran kalian? Uang, benar. Uang, terus apa lagi? Jualan ya kan? Jualan, promosi ya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Boleh kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu financial literacy. Mungkin buat teman-teman bendahara atau teman-teman yang memang background di finance, orang tuanya punya bisnis, bahkan kalau teman-teman ada yang punya perusahaan sendiri, aku yakin kalian itu udah asing dengan yang namanya income, expense, sama saving. Pasti dari bahan saya teman-teman udah tahu dong apa sih maknanya. Income apa sih?
pemasukan, expense pengeluaran, saving apa tabungan gitu. Tabungan. Nah tapi kalau misalkan kita perhatiin baik-baik, ternyata 3 komponen utama ini nggak semudah itu loh teman-teman. Boleh kita mau yang mana dulu nih, income, expense atau saving dulu? Income dulu lah ya, income dulu ya. Oke, jadi income ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang aku bagi menjadi aktif dan pasif. Kalau sesuai namanya, aktif ya kita harus ada usaha ya kan, kita harus bekerja supaya bisa mendapatkan income tersebut. Sedangkan kalau pasif, kita nggak usah ngapa-ngapain, datang dengan sendirinya. Nah yang lain itu adalah aktif. Kenapa? Karena kita harus kerja ya kan. Karena kita harus kerja, kita keluarin effort, dan kita harus pelajari nih apakah income-nya ini bisa bermanfaat bagi kita atau enggak. Oke, jadi yang pertama di aktifnya adalah earn income. Apa sih earn income ini? Jadi earn income itu adalah pemasukan yang diklasifikasikan dari caranya. Caranya itu kalau kita earning artinya kita bekerja kan sebenarnya. Kita kerja, kita melakukan suatu hal supaya bisa mendapatkan uang tersebut. Mungkin kalau diimplementasikan ke kepanitiaan ya teman-teman, apa sih usahanya buat dapetin earn income? Danus pintar. Apa lagi nih? Sponsor. Apa John Risol ya? Itu masih danus lah ya. Merchandise. Nah pokoknya jauh-jauh lah ya dari virus. Karena itu adalah earn income. Tapi berdasarkan pengalaman aku teman-teman, banyak earn income yang dianggap tidak menguntungkan. Tadi yang kayak udah disebutin oleh Kak Yasin, ada sponsorship, ada juga yang danus. Kadang tuh banyak banget penawaran menarik ya, yang terkesannya menarik, tapi padahal tuh kurang menguntungkan gitu ya. Nah salah satunya adalah aku suka kemarin, bukan kemarin sih, beberapa waktu lalu waktu aku menjadi bendahara, sempat aku ada penawaran untuk akuisisi user. Akuisisi user ini kalau kalian tahu maksudnya tuh kita cari orang supaya buka akun gitu, kita cari orang gitu biar mereka tuh daftar gitu dan untungnya tuh apa? Untungnya ke kita itu adalah first money dan ke partnernya itu adalah mereka dapat akun baru. Jadi ibaratnya kredibilitas mereka tuh makin naik gitu. Ibaratnya kayak apa ya? Lagi jual akun tuh kayak jual followers gitu. Tapi setelah dilakukan, nah salahnya adalah tidak ada kontrak kerjasama gitu. Jadi setelah udah dilakukan, udah capek-capek, ternyata ibaratnya kayak ditipu sedikit gitu. Itu menjadi suatu pelajaran juga mungkin yang bisa aku sharing ke teman-teman, karena gak semua partner yang dianggap baik atau dianggap menguntungkan itu gak semuanya jujur teman-teman. Jadi kalau lagi ngomongin tentang cuan, lagi ngomongin tentang duit, itu bukan tentang pertemanan lagi atau bukan tentang bagus atau enggaknya, tapi memang udah harus saklek, harus ada kerjasama, harus ada perjanjian, dan itu memang harus ditandatangani di atas kertas supaya memang berbadan hukum teman-teman. Nah dari earn income ini, misalkan nih ada usahanya untuk danusan, itu effort yang dikeluarkan itu nggak cuma sekedar kita jualan. Misalkan kan teman-teman ini suka jualan apa sih, merchandise ya, merchandise itu kita hitung-hitung berapa sih kira-kira modalnya berapa, kita jualnya berapa. Misalkan kita jualan stiker itu modalnya 10.000 buat 10 stiker, berarti satu stiker berapa? Kalau tadi 10 stiker 10.000, satu stiker berapa? 1.000. Terus bisa kita jualnya berapa sih biar untung? 25.000. Itu namanya apa ya? Itu namanya naruh kayak kali ini nanti. Kecuali emang udah branding bagus. Nah, kalau misalkan kita mau realistis sih, kita mau cari nominal berapa sih yang tepat buat kita jual. Nah, kita tuh harus ngitungin yang namanya cost-nya juga, karena kita itu juga butuh effortnya, lalu juga kita butuh bagaimana cara kita mendapatkan barang tersebut. Misalkan tadi kan beli apa tuh stiker ya, kita cetak print di misalkan Pandawa ya, yang biasa ya Pandawa gitu. Untuk kesananya kan itu butuh ongkos kan, butuh bensin atau gosen gitu. Tapi kadang tuh kita nggak mikirin hal-hal tersebut. Bahkan mirisnya lagi kalau teman-teman kemarin tuh sempat dengar juga ada beberapa danusan yang mereka jualnya itu pemurahan, karena mereka mikirnya ya yang penting kejual ya, yang penting keluar gitu. Tapi sebenarnya enggak, itu justru akan merugikan mereka yang sendiri, kan mereka yang udah capek-capek nih, yang harusnya mereka dapatnya banyak
tapi itu malah sedikit, tapi mereka menganggapnya gak apa-apa yang penting keluar. Nah itu adalah menjadi salah satu concern juga buat teman-teman yang mungkin mau dari usaha atau mau nentuin harga jualan, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Terus yang kedua itu adalah profit income. Tadi kan earn income itu kan juga sesuatu hal yang diusahakan kan. Nah profit ini juga berhubungan dengan sidanusan ini, dimana kita tuh ngambil untungnya aja. Kalau misalnya kita jualan nih modal 1.000, kita jual 5.000, untungnya berapa? 4.000. Nah 4.000 ini yang kita masukin ke profit income. Jadi enggak, kalau yang kalian udah tahu kan cara gimana sih hitung profit yang benar gitu kan ya, pasti harga jual dikirain harga modal gitu. Cuman ini adalah income ibaratnya laba bersih, tapi gak begitu bersih gitu teman-teman. Yang sangat bersihnya itu adalah ketika kita udah memperhitungkan dengan effort-effortnya lalu dengan cost yang ada. Nah setelah itu di income tadi udah aktif, sekarang apa berarti? Pasif ya teman-teman. Pasif ini ada dua juga, interest income dan rental income. Nah interest income ini kan kalau misalkan kita pakai buat pribadi, mungkin ada teman-teman yang udah main nih di pasar modal. Ada yang main pasar modal atau reksadana, deposito, main saham, ada nggak yang main saham di sini? Pernah ya. Itu kan memang investasi yang cepet, high risk, high return gitu. Jadi kalau misalkan emang dia dapatnya banyak, tapi dia risikonya tinggi itu kalau untuk ranah pribadi. Tapi kalau kita implementasikan ke ranah kepanitiaan atau sebagainya, organisasi, kita tuh bisa pakai si interest income ini. Gimana sih caranya? Caranya adalah memasukkan uang kasnya itu ke dalam bank yang terpercaya dan dia memiliki suku bunga yang tinggi. Nah, jadi berhubung aku lagi kerja di Bank Mandiri nih teman-teman. Teman-teman boleh banget nih buat buka rekening Bank Mandiri. Nah, kan susah nih ya. Susah nih. Mungkin teman-teman kalau yang udah pernah nyoba ngurus di bank gitu, buat pakai nama organisasi itu nggak segampang itu, perlu pakai NPWP, perlu pakai izin segala macam. Tapi kalau misalkan kalian mau minta tolong aku nih ya, nanti aku bantuin ke cabang Depok 1 atau cabang Margonda, boleh banget nanti dari organisasi atau kepanitiaan yang ada, kasih aja ke aku, karena nanti kalau misalkan saldonya di atas 10 juta itu mendapatkan suku bunga yang spesial gitu teman-teman. Nah dan semuanya sebenarnya nggak cuma Bank Mandiri ya teman-teman, ada juga bank lain. Karena sejujurnya aku juga nggak pakai Bank Mandiri, aku pakainya Bank BCA kemarin. Untuk Bank BCA. ini kan sebelum aku kerja, sebelum aku mengetahui ternyata Bank Mandiri sebagus itu. Jadi masih terkenal lah sama yang lain. Ini jadi rekaman ya? Pergi kirimin ke atas atau mati ya? Nah oke. Si interest income ini kemarin aku pakai yang namanya Blue BCA. Itu tuh lumayan banget teman-teman. Misalkan kita naruh di situ sekitar 30 juta. Misalkan kan kas kalian tuh gede kan, ya kan? Kas kalian ada di atas 50 juta, 1 juta, ya nggak? Amin. Nah dari situ tuh bisa dimasukin suku bunganya itu bisa dapat ratusan ribuan, lumayan kan teman-teman. Misalkan memang itu nominal cuma sepersekian dari kebanyakan saldo, dari nominal saldo, tapi kalau misalkan dikumpulin per bulan kan lumayan gitu. Itu yang pertama adalah interest income. Terus yang kedua itu adalah rental income. Rental income itu apa sih? Sesuai namanya, kita nyewain barang. Nah kalau misalkan di ranah pribadi kita nih, rental income itu bisa berupa tanah atau ruko atau mungkin juga rumah gitu ya. Mungkin teman-teman yang pengen ngerentalin apa, PS mungkin ya, PS bisa direntalin. Itu juga termasuk dalam income di rental income. Tapi kalau kita implementasikan lagi nih ke kepanitiaan atau organisasi, apa sih yang bisa direntalin? Apa ya? Coba sekreatif kalian yang ada di inventaris, boleh kayak printer gitu-gitu ya, buat ngeprint, kalau mau ngeprint bayar gitu. Itu juga termasuk rental income. Terus kalau kemarin berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman, berhubung di departemen kimia itu ada meja pingpong. Kemarin itu juga sempat dipinjam gitu kan. Dan kesempatan berhubung bendaranya aku kan, emang modal orang cuan gitu. Kalau lu mau minjem bayar gitu. Jadi dari sebenarnya nggak sengaja, cuma karena memanfaatkan peluang itu teman-teman. Si rental income ini bekerja dengan aku gitu. Gimana kalau bisa kita sewain aja si meja pingpong ini? Sama namanya kayak kalau misalnya kalian punya suatu barang,
suatu benda yang dianggap oh ini kayak bisa nih dipakai orang lain, atau kita juga bisa nih nawarin ke organisasi lain, penelitian lain, tapi mereka bayar ke kita, itu bisa banget. Mungkin memang nominalnya itu pas berapa, tapi kalau misalkan dilakukan secara terus menerus kan lumayan teman, kayak printer tadi. Kalau misalnya nganggur kan percuma kan, atau mungkin yang pakai cuma kita doang gitu, agak kurang berguna lah. Tapi kalau misalkan direntalin atau dibiayain itu juga lumayan besar. Oke, kita udah selesai. Yang kedua adalah ini ternyata gambarnya teman-teman. Ini yang tadi tentang rental income. Coba tebak-tebakan dong. Ini gambarnya ini kira-kira income yang mana nih? Yang tadi dari 4 tadi, boleh dong slide yang sebelumnya. Ini ingat-ingat ya, ada earn income, profit income, interest income, rental income. Next, gambar yang ini yang mana? Interest. Ya bukan, itu kan lagi kerja. Lagi analisis. Oh iya, analisis boleh, analisis saham ya Pak ya, boleh. Ini tuh gambar untuk earn income gitu. Kita bekerja supaya kita tuh dapat duit, kan nggak mungkin kita gimana dapat duit. Semua orang juga tahu kayak kita mahasiswa bekerja buat kepanitiaan ya Pak ya, bekerja buat kepanitiaan, buat broker. Terus yang ini earn income, ini adalah profit income, jualan ya, jualan, dan ini adalah apa nih? Interest income, lupa saya. Nah, jadi sekalian nih, mumpung ingat pas lagi jualan gitu. Karena aku juga beberapa kali sempat jualan gitu kan, memang suka jualan dari kecil. Jadi kunci utama dari jualan ini adalah teman-teman, yang pertama adalah memanfaatkan peluang. Coba bilang apa? Memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang ini kita ambil dalam ranah yang positif. Jangan memanfaatkan peluang dengan ketika orang lain lagi ada musibah, ketika orang lain lagi susah, itu adalah orang yang negatif. Tapi yang positif adalah dimana kalau kita melihat ada peluang. Misalkan contohnya, karena aku adalah florist juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi wisuda aku lihat kayaknya orang ini butuh nih buat pesan bunga, butuh buat ngasih ke orang, yaudah aku tawarin aja ke dia. Itu adalah memanfaatkan peluang. Misalkan juga kalau ini ada lagi ada seminar kayak gini, memanfaatkan peluang itu bisa aja ada yang buka stand buat jualan ya kan, buat Bentar guys. Maafnya lagi batuk soalnya. Bisa dimanfaatkan nih kalau lagi ada PKK mungkin ya, pasti kan ada juga beberapa tenan-tenan sponsor yang buka stand, itu juga termasuk memanfaatkan peluang di suatu kegiatan. Oke lanjut. Oke, selanjutnya adalah expense. Coba bilang semuanya expense. Oke, jadi expense ini aku bagi lagi berdasarkan urgensinya dan juga costnya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah kerja bareng aku tahu kalau misalkan lagi minta dana nih, pasti gue tanya ini beneran mendesak atau bisa santai. Nah, urgensinya itu macam-macam kan teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini udah bisa buat milih, buat milah gitu, mana yang memang harus dipersegerakan sekarang banget atau masih bisa nanti. Misalnya contohnya sekarang kan lagi running di pakap gitu ya, di pakap gitu. Ada suatu hal waktu ketika bolanya kempes nih gitu, boleh kempes itu termasuk mendesak atau santai? Mendesak, berarti boleh dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan kayaknya bolanya kurang bagus motifnya gitu, itu termasuk mendesak atau santai? Enggak, itu nggak terus dua-duanya malah, itu karena bukan suatu kebutuhan. Jadi expense ini boleh dipakai ketika kita punya kebutuhan, bukan keinginan gitu ya teman-teman. Itu udah ngerti tadi kan. Habis itu yang kedua adalah cost. Jadi cost ini ada yang fix dan variable. Kalau fix itu adalah dia udah jelas sih nominalnya. Nominal untuk misalkan untuk di sekretariat misalkan bayar listrik atau bayar sewa. Cuma di sini nggak ada kan ya teman-teman. Mungkin kita untuk bayar satpam gitu, mungkin bayar satpam atau membeli konsum itu termasuk adalah fixed cost. Karena apa, kita udah tahu nih nominal yang jelas itu berapa. Tapi kalau variable cost itu adalah beberapa komponen-komponen tambahan dari si fixed cost. Misalkan contohnya adalah dari fixed costnya bayar listrik, variabelnya misalkan tips buat abang PLN-nya itu bisa juga teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya adalah pinter-pinter
apakah ini boleh dikeluarkan atau enggak nih duitnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kewalahan karena bendaharanya yang kurang. Oke, selanjutnya savings. Nah teman-teman, siapa sih di sini suka nabung? Ada yang suka nabung nggak? Banyak. Tabungannya berarti orang kaya ya, suka nabung ya. Menabung bakal kaya. Berarti bakal kaya, bener dong. Amin. Nah karena ini kalau misalkan emang udah ditanam ini dalam diri kita untuk suka menabung segala macam, berarti cocok tuh jadi bendahara ya. Bendahara nggak? Oh enggak. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa tanami di dalam diri kita semua kalau saving itu adalah hal yang utama juga. Dimana si saving ini adalah satu komponen juga, misalkan di dalam uang kas itu memang uang yang nggak boleh dikemana-manain teman-teman. Itu dibedakan dengan si pengeluaran yang tadi. Boleh next ya? Oh, kayaknya masih di refresh. Saya tadi ada tambahan dikit. Nah, jadi si saving ini memang benar-benar nggak boleh diapa-apain karena apa? Si saving ini memang dialokasikan apabila ada suatu hal yang mendesak. Nah, si saving ini bisa juga dijadikan dana darurat ya teman-teman. Yang memang kalau misalkan keluar itu memang harus ada force major atau memang semendesak itu. Jadi kalau misalkan memang tidak diperlukan, ya tidak usah. Ada lagi ya? Next, kayak ada tabel gitu. Oh ya ini, oke. Kita lanjut ya teman-teman ke yang kedua adalah profit and loss. Jadi ini adalah pembukuan aku waktu jadi bendahara. Aku biasanya pakai format ini. Mungkin teman-teman juga punya formatnya masing-masing. Di mana buku kas ini harus memenuhi ada namanya bulan. Jadi sebenarnya ada namanya ya teman-teman. Buku kas organisasinya apa gitu. Terus nama bendahara, NPR, karena kita mahasiswa. Terus dinomorin, ditanggalin, sama kode bukti. Kode buktinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh biasanya aku masukin di Google Drive, jadi aku bikin memang folder gitu supaya nanti kalau misalnya lagi habis transfer tinggal di access terus di upload supaya nanti langsung dirinya aja 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau dimasukin sini kan ada wasting tempat gitu kan, ini mending gitu. Terus merayaannya itu adalah keterangannya, misalkan beli barang A, ini beli barang B, bla bla bla. Nah, debit, tahu kan? Debit sama kredit, tahu kan bedanya? Debit itu adalah yang masuk, kredit itu yang keluar. Jadi kalau lagi beli barang, masukin di kredit. Ada pemasukan kayak uang kas atau uang dari besar, masukin di debit. Nah, saldonya ini harus kalian hitung dengan baik-baik karena apa? Si saldo ini dia riskan buat typo teman-teman. Misalkan kemarin sempat aku gara-gara salah rumus ya, harusnya minus malah jadi plus, aku pusing sendiri. Ini gimana kalau bisa ada selisih gitu? Itu kan nggak boleh. Jadi yang namanya bendahara atau yang megang keuangan itu harus benar-benar pas yang ada di rekening dan juga yang ada di pembukuan. Nah, untuk saldo ini kenapa sih harus ada pembukuan? Yang pertama itu untuk evaluasi teman-teman. Evaluasi kalau misalnya kita lihat si kredit ini terlalu banyak, ya lama-lama boncos dong gitu kan kitanya. Kita harus evaluasi juga, ini kira-kira kebanyakan beli di mana sih gitu, kebanyakan mengeluarkan duit di mana sampai kreditnya banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga bisa jadi bahan strategi. Semisal tadi kan aku bilang kreditnya terlalu banyak, kalau emang pengeluarannya banyak gimana gitu kan. Tapi kalau pengeluarannya banyak, kita bisa inisiasi nih teman-teman. Kita susun strategi. Oh berarti kalau bisa pengeluarannya banyak karena memang dibutuhkan, kita butuh juga nih pemasukan yang jauh lebih banyak. Dengan apa? Kita tingkatin juga untuk virusnya, kita tingkatin juga untuk investasinya, untuk rental income-nya. Jadi dari hal-hal tersebut kita bisa tahu kelemahan di keuangan kita itu seperti apa. Oke, next boleh. Nah, ini ada sedikit bukan teka-teki sih, pertanyaan buat kalian. Misalkan nih ada buku, kalian mau jual berapa? Misalkan nih bukunya ini 100 lembar teman-teman. Kalian mau jual berapa sih? Yang ada di pikiran kalian nih? Jual berapa? 100 lembar. Dia tuh kayak buku tulis biasa gitu. Berapa? Angkat tangan dong. 12.000. Berapa? Mahal nggak 15? 20, 15, 20. Ini naik lagi ya? Lagi lelang. Oke, jadi tadi ada 15, ada 20.
12.000 lu mau beli nggak? Kalau gue jujur enggak gitu. karena kalau misalkan yang buku tulis biasa itu bisa beli di tempat lain kan yang lebih murah. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya itu buat nentuin harga? Itu juga masuk ke materi kita yang tadi waktu lagi nentuin profit income. Jadi kalau kita mau nentuin harga, yang pertama itu pastiin tanya balik ke diri kalian tuh mau beli nggak kalau harganya segitu. Terus yang kedua itu harus ngeliat ini tuh worth it gak sih buat dijual. Karena kalau misalkan kita jual si buku ini ke misalkan kemana ya, kita jual buku ini ke tukang bengkel, apakah dipakai? Enggak. Kalau misalnya kita jual ke kalangan mahasiswa, apakah dipakai? Jadi ketika kita juga menjual sesuatu, menjual barang, itu memang harus diperhatikan juga apakah ini sesuai dengan target pasarnya. Kalau memang nggak sesuai target pasar, jangan harap. Misalkan nih kalian dari Dusan, kalian mau jual misalkan ban mobil, apakah bakal dipakai? Apakah bakal kejual ke kalangan mahasiswa? Enggak. Terus kalian juga harus lihat nih, kira-kira target pasar yang kita lihat nih, yang kita tawarin, ini tuh cocok nggak sih? Masa kita nawarin ke mahasiswa harga barang yang 500.000 kan kurang ada yang mau beli. Biasanya yang mau beli kayak gitu untuk kalangan sahabat-sahabat prioritas gitu teman-teman. Oke, boleh lanjut. Yang ketiga adalah tips and trick. Nah, jadi ini ada beberapa tips and trick ya teman-teman untuk pemegang keuangan, boleh berhara atau virus segala macam boleh. Jadi yang pertama itu adalah tentang mindset. Coba teman-teman bilang mindset. Mindset ini sesuai dengan yang tadi aku ajarin ke teman-teman yang aku sharing. Dimana kita tuh rasa meminta diri kita itu nggak boleh hedon. Jadi kalau teman-teman nih lagi cari bendahara, lagi cari pemegang keuangan, jangan cari orang bendahara yang hedon teman-teman, karena dia akan kecenderungan untuk mengeluarkan uang dengan gampang. Dia bukan lagi ngomongin dianya kaya atau dia mampu atau enggak, tapi ini adalah bagaimana kita mengelola keuangan gitu. Terus yang kedua adalah dari kampus merdeka. Hubungannya itu apa? Jadi dari kampus merdeka ini pasti kalian punya dong teman-teman kayak kating-kating yang sekarang lagi bekerja di beberapa perusahaan. Ada yang terkenal, ada yang enggak. Nah, tapi itu bisa kalian jadi database nih. Semisal suatu hari nanti kalian mau buat suatu program kerja yang memang relate sama perusahaan tersebut. Contohnya aku Bank Mandiri gitu. Bank Mandiri kalian bisa nih suatu hari nanti kirim proposal supaya kalian itu bisa dapat bantuan dana sponsorship. Karena jujur aja ya teman-teman, kemarin menurut pengalaman aku waktu tadi kerja di Bank Mandiri, aku kemarin sempat di divisi namanya e-channel itu dia yang nge-approve apakah dia mau untuk bantu kerjasama atau enggak gitu. Kemarin sempat dengar nih, aku lagi ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang lain ngomongin program UI gitu. Aku nggak sebut ya program apa. Terus atasan aku tuh bilang gini, oh program itu guys kemarin gua tolak gitu. Dia dengan tanpa berdosanya dia bilang, oh kemarin gua tolak. Emang kenapa mas? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi mereka tuh nolak itu bukan karena dia atau tidak beneficial atau gimana, tapi memang karena nggak kenal aja, nggak kenal orangnya ya untuk mengajukan. Beda halnya ketika misalkan aku minta tolong, kan aku udah kenal nih berarti ya, udah pernah kerja bareng, mas tolongin dong ini ada proposal buat kepanitiaan bla bla bla, pasti oke. Karena apa? Dia udah melihat oh ini ternyata Keja yang pernah magang di situ. Sama halnya ketika kalian minta tolong nantinya yang memang udah dekat gitu, kak minta tolong dong ini bikin proposal ke atasan, oke, pasti mereka tuh ada lah kenal ya. Buat yang udah kerja pasti tahu lah ya, yang udah pernah magang kerja gitu pasti nanti ketika kita lagi kerja di sana pasti kenal gitu sama atasannya. Itu adalah tips yang kedua untuk mencari relasi dari situ. Terus yang ketiga adalah collab. Ini berhubungan juga dengan sponsorship yang tadi. Juga harus dipilah-pilah teman-teman, jangan sampai sponsorship yang kalian jalankan itu tidak menguntungkan. Karena apa? Effort terlalu besar, dan jangan sampai membebani tim kalian sendiri gitu. Karena yang memang bekerja itu kan bareng-bareng supaya biar dapat hasil yang maksimal. Ini juga berhubungan sama poin yang koordinasi, dimana kalau lagi ngerjain sebuah kerjasama teman-teman, pasti teman-teman udah sering ya untuk koordinasi sama teman-teman PI-nya. Biar apa? Supaya kalau lagi ngerjain kerjasama, itu yang kerja tuh bukan kita sendiri gitu, yang kerja tuh semua orang, bahkan PI-PI yang ada, supaya mereka membawahi yang bawa-bawanya lagi. Kan sampai sendiri ya kalau jadi bendaharanya yang harus lagi-lagiin, tolong dong kerjain untuk kerjasama ini bla bla
pasti capek. Tapi beda halnya kalau misalkan dibantu nih, minta bantuan sama PIB yang lain. Jangan sampai ketika lagi kerjasama kalian berunding apakah ini cocok untuk diterima atau enggak, jangan sampai ada satu atau dua pihak yang keberatan, karena nanti akan berefek negatif pada selanjutnya. Dimana kalau misalnya nanti yang lain pada kerja terus sisanya enggak, kan menimbulkan juga gak enak gitu ya. Kalau didengar sama orang gak enak, terus juga kitanya gak enak, kitanya jadi lebih capek kayak gitu teman-teman. Jadi kalau emang mau ada kerjasama, pastiin kalian harus koordinasi dengan yang lain. Terus yang kelima itu adalah sesuai porsi. Sesuai porsi itu maksudnya apa? Misalkan ada kerjasama nih, kerjasama ya anggap yang diambil itu adalah yang memang kita mampu. Misalkan kerjasamanya itu kalian harus jual 100 buah misalkan apa ya biasanya kalian harus jual 100 buah HP gitu. Apakah mungkin untuk di kalangan mahasiswa? Enggak, kecuali kita yang udah perusahaan yang ternama gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menerima kolaborasi, menerima kerjasama, itu memang harus kita tahan dulu, kita bisa nggak sih kerjain gitu, bisa nggak sih. Dan kalau misalkan untuk anak kepanitiaan, biasanya aku tuh menerima yang biasa-biasa aja yang bisa kita lakukan, misalkan upload di sosmed atau mungkin jadi audiensi gitu teman-teman. Jadi harus dipikir-pikir lagi. Terus yang keenam adalah cari yang paling murah gitu. Jadi teman-teman, sering aku mendapat permintaan dana berhubung aku juga bendahara kan. Jadi beberapa kali misalnya di FPT, aku melihat rancangan mereka gitu. Karena jujur aja aku adalah orang yang pelit untuk mengeluarkan duit. Karena menurut aku kalau misalkan ada yang murah, kenapa terus cari yang mahal gitu. Jadi kalau misalkan lagi ada RAB gitu, lagi ada rencananya itu, aku selalu tanya satu-satu, ini kamu belinya di mana? Kok nominalnya bisa segini, bukan harus segini gitu. Jadi bendahara tuh juga harus tahu, jangan karena lu udah percaya gitu sama teman-teman yang mengajukan proposal, tapi harus riset juga gitu, jangan sampai berbeda. Ini adalah cara tips untuk digunakan kalau misalkan pakai dana kas sendiri. Tapi kalau pakai dana nggak usah lah ya, nggak usah kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kalau memang butuh dana